salah satu titik lemah untuk Aurora. Atau saatnya memberikan semua yang Altrigo simpan selama ini, ambil second pick, kasih kejutan di last pick. Bisa juga. Oke, trofi menjadi hal yang ingin mereka bidik, namun inilah dia Dangerous Grass akan menjadi map keempat dari Alter Ego dan juga Aurora. Oke, ini Ini band yang paling ideal. benar. Ini band yang pengen kita lihat di game ketiga. Game ketiga sih lebih Iya. tepatnya ya, atau game kedua sih Om juga. Tadi yang sempat kita mention juga kalau Grok ini nih menjadi most band hero untuk Bro Cahyo di MPL Philippines. Makanya mereka benar-benar akhirnya menutup semua hero powernya. Mereka coba untuk lepas dan melawan, tapi tak berhasil. Jadi pilihan yang tepat adalah ban aja. Iya, ini dia Bude. Pilihan terakhir lah ya untuk bisa menjawab juga. Tapi ya seperti yang kita lihat juga cepet banget Liomor dan Khalid. Karena udah ditutup Bude untuk Baxia dan juga Fredericknya. Jadi mereka udah tahu persis apa yang mereka rencanakan. Mereka langsung mainin aja tempo yang emang nyaman banget lah dari awal game. Ya untuk Aurora. bisa dibilang Aurora mereka akan coba untuk mainin early pressure seperti yang biasanya Alter Ego bawakan ya. Kalau mereka dapetin hero-hero agresif juga. Tapi ya poin plus untuk Alter Ego adalah Chuchin diambil. Jadi hero tabrak kalau misalnya ada banyak fighter nanti. Alter Ego mereka bakal cukup aman juga, namun di Sunshine keluar. Oke. Lawan Liomor ya. Iya itu dia. Gimana match up untuk kedua ini? Agak ngeri sebenarnya Bude Ya. kalau ngomongin soal early dan juga mid game. Karena Liomor ini cooldownnya sangat singkat. Dan dia juga damage-nya sangat masif. Terlebih dengan adanya pasif terbaru ya, dimana dia bisa jadi lebih sustain ketika dengan item-item penambah darah. Jadi sebenarnya kalau secara konsep early game-nya mungkin Liomord lebih pegang, tapi di sini poin plusnya dari Alter Ego mereka bawa Kalea dan Chushin. Jadi itu early yang akan game-nya lebih kuat, menutupi. menutupi kekurangan dari Chushin-nya. Oke. Yap. Dan berarti dari Alex sendiri ini bisa untuk main pick off nanti Ya. buat Alter Ego ya. Tapi Karena- kalau mau menambal kekurangan dari Shinshin ketika melawan Leomord, apa yang harus dilakukan nih? Kalau kita ngomongin soal sidelines mungkin itu lebih menjadi jawaban Bude. Biar Liomordnya nggak snowball. Karena Liomord ini kan lumayan kuat di early mid, tapi pas udah mulai masuk mid game ke late game-nya turun, Heeh. dia makin melemah. Jadi sampingnya, jangan cuma berpatok saja kepada junglernya, tapi mereka juga harus punya samping yang kuat. Iya, jadi ya. Biar nanti Liomordnya nggak bisa makan dari samping Bude. Karena takutnya EXP dan juga goldnya kena ganking sama Liomord. Liomordnya snowball. Oke. Tapi dengan adanya Harit muncul di pick ketiga di Aurora. Yap, itu dia hero dari Domeng juga. Salah satu comfort dan Aurora, sekali lagi, mereka tidak terlalu fokus di dua fighter. Iya. Mau main marksman pun tidak apa-apa selama Domeng enak. 3 hero Domeng. Cloud, Harit, sama satu lagi Granger. Dan mereka dari tadi Bude, dari 3 game yang dimenangkan sama Aurora, 3 Yes. gamenya ini setupnya nggak dipatahin. Ah. Itu yang ngebuat kayak pick Haritnya emang bener-bener buat mereka jadinya Om. Ya, dan ini Harit bakal susah sih kalau memang mau di contest ya, kecuali memang ada komit tertentu yang dilakukan oleh Alter Ego dimulai dari awal. Ah itu dia tuh. Semoga Tsunami Slam-nya dapetin target-target yang diinginkan memang ya. Ya setuju Om. Ada ya, tapi Haritnya di sini pasti dengan sebuah Purify. Pasti Purify Iya. karena untuk menutup juga bagaimana Tsunami Slam dari Kalea ya. Aha. Karena bahaya sekali untuk beberapa hero yang mungkin bisa ditarget sama Kalea dan bisa di-instan juga kalau nggak ada Purify. Tapi jawab menjawab, mereka udah dengan membuang hero-hero dari RV nih. Dari tim Aurora. Yap. Mereka memban Cloud, ada Esmeralda juga. Ya jujur sih RV dipaksa main fighter lagi ini. Iya. Ya. Dihabisin sih. Ya, Karena Pak. Esmeralda juga udah ditutup kan. Ya tapi ya ada Isan sini, jadi ini bisa untuk late game insurance. Anggap saja Isan sini marksman. Tinggal fighternya siapa yang bakal dipilih juga, Cici lagi kah nanti? Aku kepikiran Ruby sih. Ruby juga Mungkin ada buat ya. ngejawab juga dari Liomordnya kan. Karena Liomordnya kan punya kecenderungan dia akan sangat terganggu ketika terkena efek mini stun. Oke. Itu menebarkan pastinya. Bagaimana strategi dari tim Alter Ego untuk menutup dominasi dari tim Aurora dengan 3 game awalnya dan Parsha dibuang. Ini menutup hero Yue juga ya. Karena tadi kita udah sempat lihat juga Bude ketika backup dari Domeng itu adanya di Yue. Damage-nya malah 2 dan itu eksplosif banget untuk Alter Ego yang early game-nya lagi belum dapat momentumnya. Iya, Tapi tapi mereka harus dapetin dulu momentum early-nya dulu nih. memang mereka nge-ban yang bisa nge-burst ya. Ada Yves kan kalau nggak salah. Ya. Available sekarang kalau mau dipakai Aurora. Masih bisa untuk mengunci juga real world immune, nggak bisa dibanting langsung dari Tsunami Slam. Dan untuk menjawab juga ya, bagaimana range yang begitu jauh dari Chushin dengan adanya Void Blast. Yang itu mungkin bisa dipertimbangkan. Dan nanti akan rely sama Magic jadinya damage-nya. Oh, Cutian. Cutian. Oke, main lebih jauh lagi sekarang. Bentar Om. Ini masalahnya last pick-nya masih bisa Sora. Wah. Dan kita tahu Sora Cetian itu combo yang sangat dinamis sekali. Yap. Bisa Cetiannya dulu yang ult,
bisa Atau- Soranya yang duluan ult. Yap. Karena Fury of the Phoenix dan juga shifting Kalau cloud ini dipasang bener-bener Ranger. bisa adaptif. Kan masih dengan Granger loh berarti sekarang. Wah, lagi-lagi 4 damage kah dari Yap. Alter Ego? Alter Ego meninggalkan bermain dengan fighter. Iya, Dan mereka bermain dengan ya semi glass cannon. mereka benar-benar melupakan konsep yang kemarin menumbangkan 2 juara dari Filipina dan juga Malaysia, Bude. Oke, Mereka benar-benar pakai konsep baru hari ini. konsep berbeda di game yang keempat. Konsep pick off sih lebih tepatnya. Ya, Mereka harus betul, agresif. betul. Mereka nggak boleh menurunkan tempo. Mereka nggak boleh kalah tempo early gamenya. Dan banyakin nih stack untuk Skypierce-nya dari awal. Udah pasti. Lebih Povius menjadi penutupan game. Ya. Povius ini mereka butuh badan pastinya ya. Butuh badan yang bisa sustain juga, tapi Povius ini bakal ninggalin teman-teman yang lain. Dan menurutku ini akan cukup menyulitkan Alter Ego nanti. Kalau ada tim fight besar dan kalau Soranya diambil oleh Aurora. Iya makanya aku bilang Om Sora dan juga Oke, Cetian. ini akan menjadi pertarungan yang menarik karena Alec dan juga Light adalah top 2 assist saat ini di M7. Jujur Bude ini emang strong banget. Line up-nya juga stabil. Aha, Tapi sekali lagi Alter Ego harus pegang banget untuk early gamenya. Nggak boleh lepas sama sekali. itu loh kunci kemenangan untuk Alerigo. Kuncinya di situ. Oke, tapi bagaimana sorak-sorai di tenis indoor Senayan? Berikan semangat kalian! Dan inilah dia, game keempat. So caster, let's go! Terima kasih Bude Clara Mongsar. Terima kasih untuk Om Wawa, Profesor KB. Ingat, masih ada harapan. Mari kita semangat. Mari kita memberikan support untuk Alter Ego. Karena apapun yang terjadi, mereka telah membanggakan kita. Tuh pastinya, selama ini belum berakhir kesempatan itu masih ada. Yap, dan sesaat lagi kita akan menuju ke game selanjutnya. Berakhir atau tidak akan kita saksikan bersama-sama. Match point. Mampukah Alter Ego membalikan keadaan atau kembali lagi piala ini di tangan Filipina? So tenis indoor, mana tepuk tangannya? Ini dia, let's go to the lane of down. Mantap ya, masih tetap semangat ya walaupun agak lemes sedikit. Iya, Karena ini adalah match point. Satu kemenangan lagi yang dibutuhkan oleh Aurora Gaming Filipina untuk bisa mengangkat trofi yang udah dari tadi kita lihat ada di depan sana. yap. Cuma terlihat ya di awal kayak gini mereka udah mulai nih udah mulai menunjukkan bagaimana keagresif yang emang mereka milikin tuh ya. Oke. Udah mulai tadi mencoba untuk nyerang walaupun masih cukup gagal juga di awal-awal tapi lagi dan lagi coba lihat. Lagi dan lagi ya, tapi memang Leomord yang akhirnya jadi pilihan juga untuk Demon Kite kali ini berhadapan dengan Yisun Shin dari Yazuke. Balik lagi dengan adanya Gold Laner Conventional, Granger versus Harit dengan Purify juga yang dibawakan oleh Domeng. Sehingga nantinya targeting bakal lebih susah sih untuk Alec. Paling Yue nggak bawa Purify tapi di posisinya pasti di belakang banget. Agak berat pastinya untuk masuk. Oh, Light tiba-tiba melakukan oh. cutting dengan sandwich. Dan misalnya kalian ada yang ingat beberapa waktu lalu, Khalid di tangan Light yang membuat Alter Ego harus turun ke lower bracket. Wah, bahkan tadi kita lihat juga sempat ada di top 3 band di atas untuk Khalidnya juga dan sekarang dilepasin. Pressure dari Rivernya bakal kerasa banget. Lagi dan lagi ya ada satu pergerakan dari Light yang emang kadang gak kelihatan aja dia dari mana gitu. Datang tahu-tahu kayak gitu tadi ngasih damage, ancaman, spell kebuang gitu. Iya kayak cahaya beneran. Tiba-tiba datang, kayak hilang kapan aja juga. Oke ini udah mulai diredam pastinya dari keagresifan yang sudah dimiliki dan perebutan di area turtle sudah mulai terlihat. Alter Ego gak akan ngasih hal ini lagi. Wah ini udah menjadi Alter Ego berbeda, lihat. Dia mencoba untuk melawan team fight terlebih dahulu. Menargetkan orang ke siapapun itu. Tapi flicker for defensive dikeluarkan dan Doming tiba-tiba melakukan responsif menuju ke arah turtle, bakal flicker dari Edward membuat first blood terhadap Yasuke. No. Responsif terhadap Doming langsung melakukan respon menuju ke arah turtle membuat Alter Ego menjadi team fight yang tidak Ijume? adil. Team fight 4 berbanding 5. Ijume sekalipun yang tidak memiliki apapun saat ini hanya bisa mundur belakang. Oke, lagi dan lagi yang menjadi korban siapa? Coba lihat Nino. Nino terjebak sendirian jadinya. Iya. Karena ada satu rotasi tadi ada satu barricade yang emang diciptakan oleh Aurora yang ngebendung pemain-pemain dari AI itu gak bisa masuk semuanya. Iya dan Yazuke gagal dapetin turtle dan dia harus Yap. tumbang. Ini akan menjadi sebuah hal yang sulit untuk sosok Yisun Shin bisa dapetin power snowball-nya juga di awal. Yap. Plus lagi Fury of the Phoenix ditambah Bravest Fighter tadi yang bener-bener jadi zoning out yang
Kejam. Dan tembok ini nggak cuma diam gitu loh. Tembok ini juga bergerak untuk ngasih serangan balik gitu loh. Ke Iya. anak-anak dari Alter Ego. Makanya tadi yang awalnya cuma sebuah bariket. Loh kok tiba-tiba nyerang balik. Yazuke kena, Nino kepisah, Nino kena juga. Pijume kena kejar-kejar tadi. Ijume kena kejar warga kayak begitu, rame banget. Wah, Light langsung di instant kill, tapi Raging Sensor for defensive. Di cover dengarannya Babil di depan sana, menargetkan menuju ke Alec. Untuk ada satu pasif membuat Alec masih bertahan di sana dengan one last HP. Light bakal menjadi target utama mereka. Tapi Demon Cat tidak akan tinggal diam. Babilnya benar-benar mengerikan. Sang kuda jingkrak. Membuat tim Aurora Philippines tidak kehilangan poin kill sama sekali. Tapi kayaknya untuk Arvi-nya langsung menuju ke arah Hunter Strike dulu, nggak langsung buru-buru menuju ke arah Sky Piercers. Dia lebih fokus untuk di laningnya, apalagi tadi juga dia struggle, ada sedikit freeze yang dilakukan. Sehingga memaksa untuk Arvi-nya jauh lebih keluar dari zona nyamannya. Agak susah juga nih dari tadi ketahan, belum. Dan apalagi kita tahu ya Granger yang sekarang untuk bonus damage ke creepnya juga udah dikurangin. Sehingga ya rotasinya nggak bakal secepat itu, nggak secepat Granger-Granger yang udah kita lihat sebagai prioritas di sebelum-sebelumnya Pak. Lagi dan lagi. Ada serangan yang tertahan, ada tempo yang tertahan, ada tempo yang kembali dipaksa masuk ke dalam Alter Ego. Kembali loh ini, coba lihat. Alter Ego harus menahan lagi. Semua pembuktiannya kan terjadi emang wait. Oh, tapi lihat di sana masih ada Purify dibalikan bahkan keadaannya kembali oleh Doming. Meanwhile Yasuke datang mencoba untuk melakukan responsif. Tapi flicker dari Light. Cahaya kehidupan Aurora Philippines. Malah mereka yang berhasil mendapatkan double kill. Setidaknya ada pertukaran dengan adanya Satan looking for double kill dengan Sky Piercer. Kali ini tidak dimiliki Arvi. Keuntungannya menjadi poin kill saja. Bahkan para pasukan dari tim Aurora Philippines bakal coba diangkat kembali Hijume. Satu hit kembali dan gagal. Hijume gak berhasil mendapatkan poin kill. Sedangkan Arvi satu tembakan terakhir langsung menuju sasaran Light. Tersungkur di top lane. Oke, ada satu pertukaran yang akhirnya berhasil diambil oleh Arvi. Walaupun ada satu cahaya yang berbeda yang sekalinya datang, ini malah mengakibatkan kehancuran loh. Benar. Dan itu juga agak panjang sih ya, memang di atas sampai akhirnya ngebuat dari player-player yang lain juga sempat untuk melakukan backup. Dan itu adalah upaya trade yang ingin dilakukan oleh Alter Ego. Mereka lepasin dari turtle-nya, mereka coba untuk tangkap dari Domeng yang dimana masih punya Purify. Itu komit dan gak ada yang trigger Purify-nya lagi selain dari Alex. Edward memaksa ke arah belakang, flicker power defensive dikeluarkan oleh seorang Arvi. Mau tidak mau, harus dikeluarkan, tapi pancingan flicker tersebut menjadi sebuah keuntungan untuk para pasukan dari tim Aurora Philippines. Ini Light apakah akan mengikuti jejak dari Brusco ya? Setelah lepas dari MPL ID, balik lagi ke sana. Jadi juara. Aduh. Dan di sini ya kecepatan masih terbuka dengan lebar. Dan satu langkah lagi yang dibutuhkan untuk Aurora Gaming dan apalagi di match point sekarang. Lagi mereka pegang juga. AE bisa ngebalikin ya. Bisa. AE, yakin aja kita. Yuk. Bisa Ya, yuk. Bisa, yuk. Nah tinggal gimana caranya bisa, lagi untuk ya trigger lagi nih ke arah Purify dari Domeng Kite kalau emang mau cari pertukaran. Dan secara Nino punya pasif juga. Dia bisa di-trigger dari Domeng, tapi masalahnya dari tadi belum ada teamfight 5v5. Ya, Alter Ego jadi Alter Ego aja. Ya. Jadi Alter Ego, lupakan semua beban, enjoy the game. Lihat para supporter yang ada di sisi kiri kalian bersama kalian dan juga yang di rumah dan juga di Stadion Madia. Mari kita melihat di teamfight berikutnya menuju ke arah Turtle. Live targetnya menuju ke arah Arvi. Damage langsung di cover dengan Tsunami Slam. Tapi terlalu besar yang diberikan oleh seorang Yue. Meriam the Phoenix membakar Alter Ego hingga tersisa satu orang saja. The one last man standing Yasuke. Satu-satunya yang tidak terbakar oleh burung Phoenix dari Aurora. Oke. Shock terapi kembali diberikan oleh Aurora. Terlihat mereka tenang, terlihat mereka diam, terlihat mereka fokus objektif. Sekalinya mereka bergerak, coba lihat. 5 player di satu titik, semua damage, semua terfokus, semua tahu harus nge-lock siapa. Itu yang memang kita lihat dari game pertama juga. Job desk-nya ke siapa, targetingnya kemana. Itu yang sangat-sangat terlihat untuk menjadi sebuah kekuatan pula untuk Aurora Gaming Philippines. Dan sejauh ini berjalan dengan cukup flawless. Apa yang mereka inginkan. Lancar banget loh. Mau, apa yang mereka lakukan. Didapetin. Ini udah lancar banget, udah kayak jalanan di Jakarta kalau lagi lebaran tuh. Pernah gak sih? Kosong ya? Kosong. Bener. Kosong banget loh. Lancar banget mereka. Yes, dan Alter Ego-nya juga akhirnya terjebak gitu loh dengan apa yang coba di-create sama Aurora Gaming Philippines itu sendiri. Artinya susah juga untuk bisa
dapetin chain kill-nya. Alex juga mau menginisiasi targeting Yue juga terlalu jauh. Yep. Dan sekarang Yasuke gak bisa ngapa-ngapain, mau farming kemana lagi. Karena kreativitas dari Alter Ego untuk di game ini ya, ini semuanya dihambat banget dulu. Kembali ditutup, sekalinya mereka punya kesempatan tersebut, yang ngegagalin apa? Spellnya. Spell-spell dari tim lawan. Mereka digagalkan lagi dengan itu, karena mereka gak punya kesempatan banyak. Bahkan untuk nge-trigger aja, dari tadi coba lihat, gak ada. Makanya sekalinya mereka punya kesempatan, sekali aja mereka coba ya spell yang ngehalangin. Oh my god, sandwich kembali terjadi. Tapi Alex melakukan cover dengan sangat cepat. Free menuju ke arah Demon Knight. Tapi target utama mereka ya adalah Arfi. Hijume mencoba melakukan cover Yapti. Defense everybody. Tapi Edward masuk terlalu dalam. Dan Edward Flickernya berhasil mendapatkan double kill. Pejuang dari X-Laner. Alter Ego kali ini gak bisa berbuat banyak untuk menutup jalannya. Edward untuk bisa terbang ke arah backline. Wah gila sih, Edward nukerin nyawanya untuk bisa ngejar Kalari di belakang. Dan itu adalah pertukaran yang sangat worth karena Lord akan menjadi milik dari Aurora Gaming Philippines. Gak bisa kontes, udah gak bisa dikontes kali ini. Yasuke harus mencari ruang farmingnya. Yasuke harus mencari di mana gold yang bisa dia dapatkan. Dan awareness dari backline mereka, Arfi dan juga Hijume harus tahu Light bisa ada di rumput manapun. Itu dia. Plus tadi juga sebuah react yang dilakukan oleh Alex untuk bisa mengangkat seseorang. Dan sayangnya damage-nya nggak ada, Pak. Berat banget. Dalam keadaan yang sangat-sangat tertinggal. Kalian jauh banget, 7.200, oke. Ini udah 4 game kayak begini loh. Gapnya 7.000 ke atas, Pak. Selalu. Dan bisa dibilang dari 4 game yang berjalan, gak banyak hal yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Mereka selalu ditekan, mereka selalu dihipnotis, mereka selalu dipaksa, mereka selalu ibaratnya kayak mereka diikat, mereka ikutin aja, udah. Aurora mau kemana, udah ikut aja. Semuanya didominasi gitu loh ya, benar-benar dikontrol habis juga oleh Aurora. Dan sekarang Lord sudah mulai masuk ke dalam base turret top lane. Alex akan menjadi garda terdepan dan siapa yang nantinya akan bisa diinisiasi oleh Alex. Wah, oke, mereka memasang dengan Parpial di depan sana. Permasukan Aurora. Mereka berhasil mendapatkan 8.000 gold difference di menit yang ke-10. Perbandingan gold yang bahkan sulit untuk dikejar dengan tidak adanya ruang farming. Karena main course utama mereka menuju ke arah top lane. Best turret menjadi pilihan utama. Double force menuju ke arah belakang. Nangkep ke Raffi. Hari hilang di dalam bumi. Dan bahkan Mountain Shocker bisa untuk menutup jalan permasuk dari tim Alter Ego. Tidak ada yang bisa didapatkan. Parpial fokus menuju ke arah Yasuke. Dan ini ke arah base-nya. Oh my god, looking for wipeout. Untuk yang belum ada minion. Satu persatu mencoba untuk diamankan oleh seorang Hijume. The best yang bisa dilakukan. Melakukan distraction. Looking for wipeout. No way Hijume. The one last man standing. Mereka masih ada minion. Nino berada di menit yang kedua. Bentar lagi 2 detik menuju ke arah depan. Fokus ke arah base-nya. Mencoba untuk melakukan kill minion. Dan Parpial ini bencana. Dan bahkan Alter Ego gagal mengukir sejarah. Aurora dengan kehadiran cahaya Light. Mereka hadir untuk mendapatkan piala pertama untuk Aurora Philippines M7 World Champion. Sebuah plot twist terbesar mungkin terjadi di kancah Mobile Legends Bang Bang. Tidak memiliki piala dari MPL, tapi kali ini Aurora hadir. Mereka memiliki piala M-Series M7 World Championship. Dan masih menjadi region yang terkuat. Bagaimana Aurora Gaming Philippines membuktikan dominasi total. Upper bracket yang mereka lalui menjadi advantage yang sangat-sangat nyata. Tegakkan kepalamu Alter Ego. Kalian sudah berjuang dengan keras. Cinderella Story. Dan bahkan kalian mendapatkan dukungan dari kita. Tepuk tangan dan berikan tenaga kalian untuk Alter Ego. Yep, ini dia. From zero to superhero. The people champion. This is it. Alter Ego. Tapi kita harus mengakui dominasi yang ditujukan oleh Aurora Gaming Philippines masih terlalu kuat. Yes. Dan mau tidak mau kita harus mengakui kembali fakta yang sangat menyakitkan. Fakta
yang tidak bisa kita pungkiri. Namun inilah kenyataan. Filipina, Aurora kembali lagi mendapatkan juara untuk N7 dan menandakan untuk EVOS ting diperpanjang. Diperpanjang. Yap. Well deserved ya. Oke, tapi kita bakal langsung saja menyaksikan sebentar lagi kita akan menuju kepada host kita. So host, take it away. Respect tonight. Once again, thank you so much to Alter Ego Esports. And ladies and gentlemen, the champions of the world, the Northern Lights, Aurora Gaming Philippines! From last year's setbacks, the Auroras return to the world stage with lights shining brighter than ever. The world has seen you rise. Now let them see you claim what is yours. Boys, Aurora Gaming Philippines, you may lift your trophy in a count of 3. Gather around the trophy. In 3, 2, 1, congratulations!